Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, Bapak, Ibu, dan teman-teman, hari ini kita akan sharing serta bisa belajar bersama, seperti itu ya. Hari ini kita akan membahas tentang analisa resiko bencana. Nah, seperti kita ketahui ya, Bapak, Ibu, dan teman-teman, bahwasanya di Indonesia ini memang rawan terjadi suatu bencana seperti itu. Bahkan banyak sekali contoh-contoh yang sudah kita alami, dan mungkin teman-teman serta Bapak Ibu mungkin juga sudah pernah mengalami seperti itu. Nah, kalau yang pernah tinggal di Jogja mungkin pernah mengalami gempa waktu tahun 2006 seperti itu. Dan saya sendiri pun juga pernah mengalami hal tersebut seperti itu. Pagi hari ini kita akan langsung saja ya, Bapak, Ibu, dan teman-teman, akan membahas tentang analisa resiko bencana seperti itu. Oke, uh, untuk yang pertama tentu kita perlu introduction atau pendahuluan bahwasanya yang disebut dengan bencana itu apa seperti itu. Nah, di sini yang saya tuliskan bahwasanya bencana itu adalah suatu gangguan yang serius terhadap keberfungsian suatu masyarakat sehingga dapat menyebabkan kerugian, ya Bapak Ibu, dapat menyebabkan kerugian baik dari segi materi, kemudian ekonomi, kemudian lingkungan, serta kemampuan masyarakat yang bersangkutan untuk mengatasi dan menggunakan sumber daya mereka sendiri. Jadi bencana ini sifatnya sangat merugikan ya Bapak dan Ibu. Ya memang merugikannya bukan hanya dari sisi materi, akan tetapi dari lingkungan kita sendiri pun juga akan terdampak dari suatu bencana tersebut seperti itu. Kemudian eh, jenis bencana yang ada di Indonesia. Nah, untuk jenis bencana yang ada di Indonesia ini beraneka ragam ya Bapak Ibu. Hanya saja dapat kita simpulkan di sini bahwasanya jenis-jenis bencana yang ada di Indonesia itu ada tiga. Yang pertama yaitu bencana alam, kemudian ada bencana non alam, serta bencana sosial. Nah, apa sih yang disebut dengan bencana alam, kemudian apa sih yang disebut dengan bencana non alam, serta bencana sosial itu apa? Nah, kita akan bahas satu persatu, Bapak, Ibu, dan teman-teman. Bencana alam, ya, mungkin keywordnya, kata kuncinya adalah alam, seperti itu. Ya. Diartikan sebagai bencana yang diakibatkan oleh peristiwa ataupun serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam. Antara lain ya bisa berupa gempa bumi, kemudian ada tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, kemudian angin topan dan tanah longsor. Nah, itu yang disebut dengan bencana alam, Bapak Ibu. Jadi untuk mempermudah, ya, untuk mengingat ya, bahwasanya kalau bencana alam otomatis bencana yang disebabkan oleh kejadian alam seperti itu. Bisa tsunami, bisa juga gempa bumi, bisa juga gunung meletus dan lain sebagainya. Nah, berbicara tentang gempa bumi ya, yang di awal tadi saya contohkan di tahun 2006 ya, kita semua di daerah Jogja dan sekitarnya mengalami gempa bumi yang sangat hebat waktu itu. Kemudian erupsi Gunung Merapi pun juga sama, karena kita tinggalnya masih di sekitar Yogyakarta dan sekitarnya, itu terdampak terkait dengan letusan Gunung Merapi. Kemudian bencana non alam masih sama ya Bapak Ibu dan teman-teman, keywordnya masih sama, yaitu bencana non alam otomatis yang menyebabkan bukan dari alam seperti itu. Nah, kalau penjabarannya, bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa ya ada gagal teknologi, kemudian ada gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
Nah, singkatnya Bapak Ibu, bahwasanya memang bencana non alam ini memang disebabkan bukan karena alam, ya. Nah, contoh mudahnya mungkin ketika kemarin ya pandemi COVID-19. Nah, itu dikategorikan sebagai bencana non alam seperti itu karena memang berupa wabah penyakit, ya, yang mana memang sangat luar biasa sekali dampaknya, ya Bapak dan Ibu bisa kita rasakan sendiri. Eh, dampak-dampak dari COVID-19 kemarin itu sangat-sangat luar biasa sekali, baik dari perekonomian, kemudian eh, segi kesehatan pun juga bagi yang pernah mengalami seperti itu. Jadi bencana non alam ini sifatnya bukan dari alam, ya, ya keywordnya adalah non alam tersebut. Kemudian bencana sosial. Nah, kalau sosial diartikan sebagai bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror. Nah, mungkin Bapak Ibu dan teman-teman pernah ataupun bahkan sering ya melihat berita-berita di media sosial, kemudian di televisi, di koran mungkin ya, ada informasi bahwasanya terjadi tawuran antar pelajar, kemudian terjadi tawuran antar eh, kelompok pemuda seperti itu. Nah, itu boleh diartikan sebagai hal tersebut diartikan sebagai bencana sosial karena memang ya diakibatkan oleh manusia sendiri, ya Bapak dan Ibu. Ya, meskipun dampaknya ya sama, ya dampaknya yang namanya bencana tadi ya di awal yang kita sampaikan ya Bapak dan Ibu bahwasanya bencana itu sifatnya merugikan, ya bukan hanya alam, non alam, bahkan di bencana sosial pun juga sama. Ya, tawuran antar pemuda, kemudian tawuran antar pelajar, nah itu kan sangat merugikan, bukan hanya untuk orangnya sendiri, lingkungan juga akan merasa terganggu, lingkungan juga akan merasa khawatir, cemas, dan was-was juga karena ya yang namanya orang tawuran pasti akan apa ya lost control seperti itu. Jadi mungkin itu yang saya contohkan terkait dengan bencana sosial. Dan Bapak Ibu mungkin dari ketiga jenis ini, tiga jenis bencana itu tadi, jika masih kurang paham ataupun jika masih kurang jelas, boleh dituliskan di kolom komentar ya. Mungkin pertanyaan-pertanyaan terkait dengan tiga jenis bencana. Jenis-jenis bencana itu tadi boleh ditinggalkan di kolom komentar jika ada yang ingin ditanyakan seperti itu. Oke, next saya rasa. Nah, tujuannya apa Bapak dan Ibu serta teman-teman? Tujuan kita menganalisa resiko bencana. Ya. Tujuan yang pertama yaitu agar masyarakat ataupun komunitas mampu mengelola resiko bencana. Jadi masyarakat ataupun community ini mampu mengelola resiko dari suatu bencana, baik bencana alam, kemudian non alam maupun bencana sosial. Kemudian mampu mengurangi resiko dari bencana. Kemudian yang ketiga yaitu memulihkan diri dari dampak bencana tanpa ketergantungan dari pihak luar. Jadi di poin ketiga ini Bapak Ibu memang salah satu tujuan yang sangat luar biasa sekali ya, mampu memulihkan diri dari dampak bencana tanpa ketergantungan dari pihak luar. Pihak luar di sini mungkin bisa diartikan ya Bapak Ibu tidak harus menunggu ya, bantuan-bantuan sosial dari luar daerah, kemudian tidak harus menunggu ada hibah mungkin ya dari saudara-saudara kita yang merasa iba dengan kejadian yang ada di wilayah kita seperti itu. Jadi
memang fungsinya ataupun tujuannya ini mampu memulihkan diri, ya Bapak dan Ibu, memulihkan diri dari dampak bencana tanpa ketergantungan. Nah, misalkan di suatu wilayah A kemudian terjadi suatu bencana, karena mitigasi bencananya sudah dipersiapkan dengan betul-betul, semuanya sudah matang, mungkin ketika terjadi suatu bencana ya sudah, dampak-dampaknya bisa mereka atasi seperti itu. Mungkin misalkan nanti dampaknya adalah ketersediaan pangan yang susah. Nah, wilayah tersebut sudah mengantisipasi hal tersebut. Jadi mungkin stok-stok yang ada di wilayah tersebut sudah dipersiapkan dengan betul-betul, APBD ataupun APBN-nya juga sudah dianggarkan dengan matang seperti itu, sehingga ketika terjadi bencana di wilayah A, wilayah A tersebut sudah mempersiapkannya dengan betul-betul. Jadi 3 tujuan dari analisa resiko bencana yang saya tuliskan di sini. Kemudian ada faktor penentu resiko bencana. Nah, ini mungkin teman-teman dan Bapak Ibu juga pernah mendengar ya. Ketiga faktor di sini, yaitu ada ancaman ataupun bahaya, dalam bahasa Inggris yaitu hazard, kemudian ada kerentanan atau sering disebut dengan vulnerability, kemudian poin ketiga yaitu kapasitas ataupun capacity. Nah, dari ketiga poin di sini juga akan kita bahas satu persatu. Ya, yang disebut dengan ancaman ataupun bahaya, yaitu kejadian yang berpotensi mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, sehingga menyebabkan timbulnya korban jiwa, kemudian kerusakan harta benda, kehilangan rasa aman, sampai dengan kerusakan lingkungan ya, yang berdampak pada psikologis. Jadi faktor yang pertama ini sangat luar biasa sekali ya Bapak dan Ibu. Ancaman ataupun hazard di sini diartikan sebagai kejadian yang berpotensi mengganggu ya, kehidupan dan penghidupan masyarakat. Dampaknya apa? Nah, dampaknya itu dapat menyebabkan kerusakan harta dan benda, ya, kehilangan harta benda, kehilangan rasa aman, bahkan sampai ke dampak psikologis dari seseorang ketika mengalami hal tersebut. Itu di poin hazard ya Bapak dan Ibu. Nah, kemudian apa yang menjadi ataupun apa yang mempengaruhi dari ancaman ataupun hazard di sini? Ya, yang pertama adalah alam, ya, seperti gempa bumi, kemudian tsunami, ada angin kencang, angin topan, dan gunung meletus. Faktor yang mempengaruhi dari ancaman yaitu bisa dari alam. Ya, poin yang pertama ya. Faktor yang mempengaruhi ancaman yang pertama yaitu dari alam. Ya. Kemudian ada dari manusia. Ya. Seperti yang tadi dijelaskan di awal ya Bapak dan Ibu, bahwasanya manusia ini memang menjadi salah satu penyebab ataupun faktor juga dari hazard seperti itu, karena dapat ya inilah yang saya tuliskan di sini, konflik. Nah, konflik antar sesama kelompok, konflik antar sesama golongan, ras seperti itu, yang memang ini menjadi faktor yang mempengaruhi dari hazard. Kemudian faktor yang ketiga yaitu alam dan manusia. Nah, di sini Bapak dan Ibu, bahwasanya ketika terjadi suatu bencana alam, banjir misalkan. Nah, apakah seutuhnya itu memang alam yang terjadi, yang disalahkan? Padahal kalau kita flashback kembali Bapak dan Ibu, mungkin kenapa kok bisa terjadi tanah longsor? Kenapa kok bisa terjadi banjir? Nah, di situ pasti ada ulah manusia. Ya, kalau misalkan tanah longsor ya karena manusia ya yang tidak bisa menjaga keutuhan, atau mungkin reboisasi juga
gagal tebang, ya, penebang hutan secara liar, yang mana menyebabkan ketika terjadi hujan yang sangat lebat tidak mampu yang menyerap ya, akar-akar yang dimiliki oleh pohon-pohon tersebut tidak mampu untuk mengikat mungkinnya seperti itu ya. Sehingga dapat menyebabkan terjadi longsor seperti itu. Sama juga dengan banjir. Banjir ketika luapan air ya, intensitas hujan mungkin yang sangat tinggi, bisa kita ambil contoh di kota-kota besar, salah satunya di Jakarta. Di Jakarta permasalahan banjir ya Bapak dan Ibu seperti kita ketahui bersama memang masih ada meskipun dari pemerintah sudah berupaya untuk menanggulangi bencana banjir ya, tetapi secara realitanya memang masih masih ada, tetapi pasti pemerintah akan mengupayakan bahwasanya banjir di Jakarta itu pasti akan dievaluasi dari tahun ke tahun seperti itu. Ya. Jadi kalau banjir di sini memang ya sering kita ketahui juga ya Bapak Ibu bahwasanya kalau suka membuang sampah sembarangan, kemudian suka membuang sampah di sungai, di selokan, itu menjadi faktor pencetus juga, faktor penyebab terjadinya banjir seperti itu. Nah, jadi 3 faktor yang mempengaruhi ancaman ataupun hazard di sini bisa disebabkan oleh alam, kemudian bisa disebabkan oleh manusia, bisa juga disebabkan oleh alam dan manusia seperti itu. Oke, next. Nah, masuk di poin yang kedua, kerentanan atau vulnerability. Nah, kerentanan di sini diartikan sebagai kondisi yang menurunkan kemampuan seseorang atau komunitas untuk menyiapkan diri, bertahan hidup, ataupun merespon potensi bahaya. Nah, jadi kerentanan di sini Bapak dan Ibu, memang poin penting yang bisa kita ambil yaitu masyarakat ataupun community ini mampu menyiapkan diri ataupun mampu merespon potensi terjadi suatu bahaya. Jadi mungkin kalau di hazard itu tadi memang dari bahasa mudahnya mungkin ya, dari masyarakatnya belum mampu memproteksi diri, kemudian belum mampu mempersiapkan diri dari suatu bahaya. Nah, kalau di vulnerability ini mungkin lebih ke komunitinya ini sudah mampu menyiapkan ataupun merespon potensi terjadinya suatu bahaya seperti itu. Nah, jadi cukup berbeda perbedaan antara hazard dan vulnerability. Nah, masuk di poin ketiga yaitu di capacity. Nah, di capacity ini jauh lebih berbeda lagi seperti itu. Capacity ataupun kapasitas diartikan sebagai kekuatan dan sumber daya yang ada pada tiap individu dan lingkungan yang mampu mencegah, melakukan mitigasi, siap menghadapi dan pulih dari akibat bencana dengan cepat. Jadi cukup jelas di sini definisi dari capacity ataupun kapasitas ya Bapak Ibu dan teman-teman, bahwasanya kalau hazard tadi ya yang saya sampaikan, hazard itu mungkin community ini belum mempunyai suatu persiapan, belum protect terhadap diri sendiri ataupun lingkungan terhadap suatu bahaya ataupun bencana ya. Kalau di vulnerability itu tadi warga masyarakatnya ya, komunitinya ini mampu menyiapkan dirinya sendiri untuk bertahan hidup, bahkan dia mampu merespon suatu potensi dari suatu bahaya. Ya, jadi perbedaannya cukup jelas di sini, cukup jelas antara hazard, kemudian vulnerability dan capacity. Nah, kalau poin capacity ini memang sudah pada tahap di mana
individu, kemudian community ini mampu mencegah, memitigasi, dan siap menghadapi jika terjadi suatu bencana. Ketika terjadi suatu bencana, ya sudah, bencana itu terjadi, kemudian fase pemulihan ataupun recovery-nya itu bisa mereka lakukan dengan cepat. Seperti itu. Nah, jadi 3 poin yang cukup jelas perbedaannya dari masing-masing sub item itu tadi. Ada hazard, kemudian ada vulnerability, ada juga dengan capacity. Nah, bagi Bapak Ibu dan teman-teman, jika dari 3 poin itu masih ada yang kurang paham, boleh dituliskan di kolom komentar, tuliskan apa yang masih menjadi poin yang masih perlu dipertanyakan. Nah, itu tadi ya Bapak Ibu, ini salah satu faktor juga dari kerentanan ataupun vulnerability, bisa dari secara fisik, sosial, ekonomi maupun lingkungan. Nah, masuk di siklus bencana dan penanggulangan bencana, Bapak Ibu. Ya, jadi secara general ya ataupun secara umum itu siklus bencana itu dibedakan menjadi 3 ataupun dibagi menjadi 3. Ya. Fase pra bencana, kemudian ada fase bencana dan fase pasca bencana. Nah, atau mungkin siklus yang lebih mudahnya ya seperti ini ya. Oke, taruhlah sumber permasalahannya itu di poin bencana. Bencana menjadi poin sentralnya di sini ya. Nah, ketika terjadi suatu bencana ataupun saat terjadi bencana itu masuk ke tanggap darurat, kondisi tanggap darurat. Ya, Bapak Ibu. Terjadi bencana pasti dari pemerintahan sekitar, kemudian stakeholder itu bergotong royong bersama-sama supaya permasalahan ataupun supaya bencana tersebut segera teratasi seperti itu. Masuk ke tanggap darurat selesai, masuklah ke fase pemulihan. Nah, fase pemulihan ini ketika terjadi suatu bencana juga. Bencana terjadi, masuk ke tahap berikutnya yaitu di pemulihan, ya bagaimana tadi yang stakeholder kemudian pemerintahan setempat bergotong royong bersinergi bersama-sama supaya bencana itu segera teratasi. Memang perlu diadakan, perlu adanya sinergi antara bukan hanya dari pemerintahan saja, ya, dari warga setempat, warga sekitar pun juga sama, semua bergotong royong untuk permasalahan yang dihadapi atau bencana yang dihadapi segera selesai seperti itu. Itu di masa pemulihan, ya, Bapak dan Ibu. Ketika permasalahan bencana ini selesai, permasalahan ini sudah teratasi, ya, masuk ke siklus berikutnya. Siklus berikutnya di sini ialah situasi tidak terjadi bencana. Situasi tidak terjadi bencana, apakah terus kita bisa seenaknya sendiri, sudahlah buang sampah sembarangan, buang sampah kembali lagi ke sungai, kemudian bisa nebang hutan secara liar seperti itu? Tentunya tidak, ya Bapak dan Ibu. Perlu diketahui bahwasanya di poin ini, di situasi tidak terjadi bencana, itu perlu dipersiapkan, perlu adanya mitigasi, ya, mitigasi bencana. Nah, apa harapannya? Apa yang menjadi poinnya ketika di poin mitigasi ini? Tentunya warga setempat, masyarakat, community ini siap jika terjadi hal-hal yang buruk. Dalam hal ini adalah hal-hal yang buruk ini adalah bencana seperti itu. Ketika terjadi suatu bencana di wilayah tersebut, warga masyarakatnya sudah siap, warga masyarakatnya sudah dibekali apa yang harus dilakukan ketika terjadi misalkan gempa bumi, apa yang harus dilakukan ketika terjadi banjir. Nah, masuklah di situasi terdapat potensi bencana ataupun kesiapsiagaan.
Jadi siklusnya seperti itu nggih Bapak Ibu, bahwasanya ketika terjadi bencana sampai dengan di poin kesiapsiagaan. Jadi memang rule-nya ataupun siklusnya seperti itu. Ada kondisi tanggap darurat, kemudian ada fase kondisi pemulihan, kemudian ada pencegahan dan mitigasi sampai dengan poin kesiapsiagaan. Seperti itu. Ya, siklusnya akan berputar seperti itu terus. Nah, kemudian salah satu hal yang tidak kalah penting, apa peran perawat di sini? Peran perawat menganalisa ataupun menganalisis resiko. Biasanya memang kalau terjadi suatu bencana, perawat itu mempunyai peran di posko pengungsian khususnya ya Bapak dan Ibu. Apa yang bisa dilakukan? Nah, poin pertama yaitu memfasilitasi jadwal kunjungan, konsultasi medis dan cek kesehatan sehari-hari ya Bapak Ibu. Jadi nakes baik dokter, perawat, ya, pihak kefarmasian juga dan tenaga-tenaga kesehatan yang lainnya itu memang berkolaborasi tentunya untuk membantu ya, saudara-saudara kita yang sedang mengalami musibah ya ataupun terkena suatu bencana. Nah, salah satu peran perawat ini adalah mampu ngecek ya kesehatan sehari-hari, kondisinya seperti apa, korban-korban yang ada di pengungsian seperti itu. Kemudian poin yang kedua, tetap menyusun rencana prioritas asuhan keperawatan harian. Jadi eh, dalam keperawatan mungkin teman-teman juga pernah mendengar istilah triase, ya, pengelompokan korban bencana, ya, pengelompokan mana yang harus ditangani dengan cepat, ya, ataupun mungkin perlu penanganan cuman waktunya mungkin yang lebih berbeda seperti itu ya yang memang poin triase di sini sangat perlu kita ketahui secara bersama-sama ya mampu memprioritaskan asuhan keperawatan antara orang yang terdampak bencana dengan kondisi misalkan dia mengalami fraktur otomatis harus dia Bapak Ibu ya harus dibawa ke rumah sakit ya karena mungkin tertimpa reruntuhan bangunan seperti itu beda dengan korban-korban yang mengalami lecet-lecet misalkan ya seperti itu. Kemudian merencanakan dan memfasilitasi transfer pasien yang memerlukan penanganan kesehatan di rumah sakit. Jelas ya, ini tadi yang saya maksudkan juga bahwasanya antara uh, korban bencana ya, yang mengalami fraktur, kemudian yang mengalami sesak nafas, kemudian ada juga yang lecet-lecet di kaki, di tangan, seperti itu tentunya berbeda penanganannya. Tentunya orang-orang dengan kondisi yang gawat, ya, gawat darurat itu harus segera diprioritaskan. Perlu penanganan lebih lanjut. Seperti itu. Kemudian mengevaluasi kebutuhan kesehatan harian. Ya. Jadi harapannya ketika diberikan suatu asuhan keperawatan dari hari per hari di posko pengungsian itu kondisi korban-korban bencana ini mengalami kondisi yang lebih baik lagi kondisinya seperti itu. Jadi askepnya, asuhan keperawatannya tentu ada poin evaluasi yang mana nanti perawat akan hari pertama kondisinya seperti ini, kemudian hari kedua kondisinya jauh lebih membaik, kondisi di hari ketiga sudah stabil dan lain sebagainya. Kemudian memeriksa dan mengatur persediaan obat, makanan, khususnya bagi bayi dan peralatan kesehatan. Ya, memang salah satu hal yang perlu kita sebagai perawat ya perlu kita perhatikan juga adalah kebutuhan-kebutuhan bayi ataupun kebutuhan anak-anak yang ada di posko pengungsian seperti itu. Kemudian membantu penanganan dan penempatan pasien dengan penyakit menular maupun kondisi kejiwaan yang labil. Nah,
pasti ya Bapak Ibu dan teman-teman bahwasanya siapa sih yang nggak mengalami shock ketika terjadi suatu bencana, bukan hanya bencana baik secara alam ya, mungkin non alam pun juga sama ya, kondisi kejiwaan ya terkait ini saya contohkan, mungkin ya, mungkin ada orang ya ketika pas masa-masa pandemi kemarin Bapak Ibu, ketika sering mendengar bunyi sirene ambulans. Kebetulan mungkin rumahnya dekat dengan jalan raya sehingga sering terdengar suara bunyi ambulans seperti itu. Itu kondisi mentalnya juga terganggu. Tidak menutup kemungkinan ya Bapak dan Ibu bahwasanya itu memang real ada seperti itu. Dan kebetulan saya juga menemukan waktu itu memang masih ada ikatan saudara yang memang dia bercerita kepada saya bahwasanya dia merasa cemas, anxiety-nya meningkat ketika sering mendengar suara-suara ambulans seperti itu. Karena yang dia pikirkan ketika seseorang dibawa di dalam ambulans itu kan kondisi gawat darurat, gawat seperti itu, perlu penanganan cepat. Dan dia di masa pandemi karena nggak bisa keluar dari rumah, serba bingung waktu itu juga anxiety-nya dia meningkat karena merasa terganggu juga dengan kondisi tersebut karena sering sirine ambulans sering lewat, terus kemudian dia menjadi overthinking ya, tidak menutup kemungkinan ya dia mengalami overthinking yang mana wah banyak sekali korban-korban karena COVID seperti itu. Ya seperti itulah salah satu contoh ya Bapak dan Ibu terkait dengan poin di sini. Kemudian membantu terapi kejiwaan korban khususnya anak-anak dapat dilakukan dengan memodifikasi lingkungan misal dengan terapi bermain. Ya betul sekali ya Bapak dan Ibu, ketika terjadi suatu bencana banjir, tanah longsor, ya, gempa bumi, ya rumahnya yang semula mewah misalkan kemudian hancur seketika rata seperti itu, pasti ada shock, pasti ada denial mungkin, denial. Masuk rumah saya dibangun secara mewah dengan megah dan lain sebagainya bisa runtuh seketika, dan memang ya perlu penerimaan tentunya ya Bapak dan Ibu. Mungkin banyak sekali anak-anak yang terbiasa mempunyai mainan-mainan yang banyak ya, kemudian karena ada bencana banjir hilang semua mainannya, dia tidak punya mainan. Nah itu memang salah satu peran kita memang harus bisa memodifikasi lingkungan supaya anak-anak ini tidak mengalami stres ketika di posko pengungsian seperti itu. Oke, saya rasa itu Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga sedikit informasi yang saya sharekan, informasi yang saya sampaikan pada Bapak Ibu dan teman-teman bisa bermanfaat, dan semoga kita diberikan kesehatan. Apabila Bapak dan Ibu perlu hal yang perlu ditanyakan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Demikian, terima kasih. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.